Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama dengan keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Laverna Pringsewu, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema berusaha untuk memajukan diri. Ruangan 2 meter kali 4 meter itu dipenuhi tumpukan boneka penguin pesanan suatu perusahaan asuransi. Ella dan 4 pekerjanya sedang sibuk menjahit dan mengisi kapas ke badan boneka tersebut. Dalam 3 minggu pesanan itu harus selesai. Begitulah kesibukan Ella, 35 tahun, warga Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Di ruang sempit itu ia mencari nafkah dengan membuat boneka pesanan perusahaan atau dijual kepada pedagang kaki lima. Semula Ella adalah pekerja di perusahaan pembuat boneka. Upahnya sangat minim dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tahun 2003, ia nekat memilih berusaha sendiri. Dengan modal 2,5 juta hasil tabungan dan pinjaman sana-sini, ia membeli 4 mesin jahit dan memulai usahanya. Usahanya ternyata bergerak maju. Tahun 2006 ia mengambil pinjaman dana dari Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM Amaliyah Jaya yang ada di Kelurahan Pekayon Jaya. Saya ambil 1 juta 2 kali. Ya, untuk membeli bahan-bahan boneka seperti kapas, kata Ella. Dengan pinjaman itu ia bisa melanjutkan usahanya, sehingga kini ia tetap bekerja seperti buruh jahit suatu perusahaan pembuat boneka. Untuk ongkos jahit dan memasukkan kapas 1 boneka, Ella mendapat 5.000 per boneka. Pengen sih terima orderan langsung, tetapi modalnya bisa sampai 20 juta, kata Mansur, 33 tahun, suami Ella. Tak hanya Ella dan suaminya, beberapa pedagang bakso secara berkelompok juga mendapat suntikan modal dari BKM. Dana itu umumnya digunakan untuk membeli gerobak dan perlengkapan berjualan bakso yang dijual keliling. Suntikan dana awalnya tidak besar, kadang hanya berkisar 1 juta. Namun jika pengembalian lancar, mereka akan mendapat dana lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Orang yang berani untuk maju biasanya orang yang berani menghadapi resiko. Namun orang itu biasanya sangat cermat dan ulet dalam berusaha. Meskipun modal yang dimiliki tidak besar, ia berani memulai usaha. Banyak tokoh dunia yang sukses dalam berbagai bidang kehidupan mulai usaha-usahanya dari hal-hal yang kecil. Kisah tadi merupakan salah satu contoh. Ella memiliki semangat yang tinggi untuk memajukan kehidupan keluarganya. Ia berani banting setir dari seorang pekerja atau buruh menjadi seorang yang berusaha sendiri. Ia termasuk seorang wanita pemberani. Ia berani mempertaruhkan pekerjaannya demi sesuatu yang belum pasti.
namun ia mesti mulai. Kalau ia tidak mulai, ia tidak akan maju dalam usahanya. Sebagai orang beriman, kita semua diberi kemampuan untuk memajukan diri kita sendiri dan orang-orang lain di sekitar kita. Untuk itu, kita mesti berjuang terus-menerus untuk membangun usaha itu. Banyak tantangan dan godaan yang akan kita hadapi. Misalnya, kepenatan bisa menjadi tantangan bagi kita. Kita butuh semangat untuk terus maju. Karena itu, orang beriman mesti selalu memasrahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan akan selalu menolong orang yang berkehendak baik untuk memajukan dirinya. Mari kita berusaha untuk selalu disemangati oleh Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian kita semakin hari semakin maju dalam usaha-usaha kita. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.